Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Nah, oke. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang tabel informasi. Dan anggota kelompok kami ada 4. Yang pertama ada Amanah. Sudah ada Nurima. Sudah ada saya hadir dan saudara. Dan kemudian ada Dian Rahmat Saputra yang berhalangan hadir pada hari ini. Nah, kemudian untuk materi pertama, tabel informasi. Nah, tabel informasi itu mempunyai dua fungsi penting. Yang pertama untuk membantu pemeriksaan kemungkinan tematik dari program sumber, kemudian untuk membantu dan mempermudah dalam pembuatan intermediate code dan proses pembuatan kode-kode atau pembangkitan. Secara umum, sebuah tabel simbol bisa memiliki elemen-elemen tabel sebagai berikut, meskipun tidak semuanya dipergunakan oleh semua compiler. Yang pertama ada nomor urut identifier, yaitu menentukan nomor urut pada tabel simbol, dan kemudian ada nama identifier. Kemudian ada tabel informasi dan kegunaan, yaitu ada tipe identifier, kemudian object time address, kemudian dimensi dari identifier yang bersangkutan, nomor basis variabel yang dideklarasikan, nomor basis variabel yang direferensikan, grid link, dan kemudian tabel informasi, dan ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada tabel identifier, kemudian tabel array, block, rel, string, dan display. Untuk identifier itu berfungsi untuk menampung semua identifier yang terdapat dalam program. Untuk array berfungsi menampung informasi tambahan untuk sebuah array. Kemudian ada block, itu mencatat variabel-variabel yang ada pada blok yang sama. Nah, kemudian ada tabel real, yaitu menyimpan elemen tabel yang bernilai real. Dan sedangkan untuk tabel string menyimpan informasi string. Untuk tabel display adalah mencatat blok yang aktif. Kemudian ada untuk tabel informasi akan dijelaskan oleh Amanah. Selanjutnya adalah identifier pada tabel informasi. Tabel identifier memiliki beberapa elemen. Yang pertama ada nomor urut identifier dalam tabel. Yang kedua ada nama identifier. Yang ketiga jenis dari identifier seperti prosedur, fungsi, tipe variabel, dan konstanta. Yang keempat ada tipe dari identifier yang bersangkutan seperti integer untuk bilangan bulat, char, boolean, array, record, maupun file. Yang kelima ada level dari identifier atau depth of block. Hal ini menyangkut letak identifier dalam program. Konsepnya sama dengan pembentukan tree. Misalnya main program level 0. Nah, untuk identifier pencatatan dapat berupa seperti alamat relatif atau address dari identifier untuk implementasi, informasi referensi dari identifier tertentu ke alamat tabel identifier yang lainnya. Kemudian link untuk menghubungkan antar identifier. Normal digunakan pada pemanggilan parameter untuk membedakan parameter by value dan parameter by reference. Contohnya dalam bahasa Pascal ya. Nah, ini contoh dalam bahasa Pascal. Misal program A, var B, variabel B bernilai integer, prosedur X, Z bertipe char, var C sama dengan integer, begin, dan seterusnya. Nah, pada tabel identifier akan dicatat 0 A 1 B 2 X 3 Z 4 C. Jadi di tabel identifier nanti semua variabelnya itu akan dicatat. Selanjutnya ada tabel identifier array 0 sampai dengan tabel maksimal of record. Nama bertipe string, link sebagai integer, dan objek sebagai objek. Type ref integer, normal, boolean, level 0 sampai max level, address bertipe integer, n, di mana objek yang terdapat dalam program itu berupa konstanta, variabel, prosedur, fungsi.
Dan tipenya itu ada no type, integer, real, boolean, char, array, maupun record. Nah, selanjutnya ada array, tabel informasi array. Nah, ini digunakan untuk menyimpan informasi suatu identifier yang bertipe array. Tabel ini memiliki field nomor urut suatu array dalam tabel, tipe dari indeks array yang bersangkutan, tipe elemen array, referensi dari elemen array, indeks batas atas dan bawah array, jumlah elemen array, ukuran total array, yaitu totalnya sama dengan batas atas dikurangi batas bawah plus 1 kali elemen size. Yang terakhir ada elemen size. Selanjutnya mengenai tabel blok akan dijelaskan oleh Mbak Ibu. Saya akan menunjukkan presentasi dari anak-anak bagian mengenai tabel blok. Dipergunakan untuk menyimpan informasi blok-blok yang ada pada tabel utama, diberikan file, yaitu nomor urut blok, batas awal blok, batas akhir blok, ukuran parameter atau parameter size, ukuran variabel atau variabel size, kelas variabel dan kelas parameter. Nah, ini contoh programnya yaitu program A, saya part D, yaitu tipenya integer, kemudian prosedur X, tipenya Z-char, kemudian variabel C, tipenya integer, kemudian begit. Untuk kelas variabel 2 di blok A, kemudian variabel size 2 di blok A dianggap integer 2 byte, kemudian kelas parameter 0 di blok A tanpa parameter, kemudian parameter size 0 di blok A. Dengan kelas variabel 4 di blok B, variabel size 2 di blok B, kemudian kelas parameter 3 di blok B, parameter size 1 char membutuhkan 1 byte. Implementasi, yaitu mengenai tabel real, digunakan untuk menyimpan nilai dari suatu identifier yang bertipe real atau pecahan. Elemen-elemen dari tabel ini adalah sebagai berikut, yaitu pertama nomor urut elemen, yang kedua nilai real suatu variabel real yang mengacu ke indeks tabel ini. Pemikirannya di sini, setiap tipe yang memiliki oleh suatu bahasa akan memiliki tabelnya sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai tabel string, dipergunakan untuk menyimpan informasi string yang terdapat pada program sumber. Elemen-elemen yang terdapat dalam tabel ini adalah satu nomor urut elemen, yang kedua yaitu karakter yang merupakan konstanta. Yang ketiga yaitu tabel display, digunakan untuk menyimpan informasi mengenai blok-blok yang lagi aktif. Elemen-elemen yang terdapat dalam tabel ini yaitu nomor urut tabel, kemudian blok yang aktif. Pengisian tabel display digunakan dengan konsep teks. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.